Kamu marah tak? Ah. Kalau marah nanti saya jual. Selamat malam. Dan berjumpa lagi dengan kita ya. Ya. Yo, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin. Kali ini saya sedikit prihatin, namun apa ya? Apa itu deh? Saya mau ngomong sebenarnya mau mulai dari mana? Kadang saya jadi bingung. Apa kamu yang mau ngomong dulu, sayang? Tidak. Pak. Apa kamu dulu? Ma. Kalau kamu ngomong dulu tak kasih 20%. No. Iya memang. Oke. Banyak nonton tayangan ya. Mungkin juga banyak penonton yang lihat tayangan tentang orang yang disebut ustadz ya, yang mengambil sodako dengan cara paksa atau todong ya. Hampir masuk dengan cara ditodong. Dalam artian ditodong adalah di tempat keramaian atau di tempat para jamaah. Saya tidak perlu sebut, mungkin juga sudah tahu ya pasti ya. Di depan para jamaah dia buka dompetnya, dihitung uangnya, misalnya uang 2 juta. Nah, diambillah 1,5 juta yang dikembalikan ke dompet dan dibilang ini 1,5 juta ya kan. Kalau diinfakkan besok jadi 15 juta ya. Jadi 15 juta, mau apa tidak? Dan itu ditonton orang banyak. Maka sebenarnya itu orang dengan cara mengedon, istilahnya itu menurunkan itu rasa malu ya, supaya dipermalukan. Kalau bisa dijawab saya tidak mau, itu bisa dijawab tidak mau oleh jamaah, pasti dia akan dipermalukan oleh jamaah lain gitu. Nah, itu namanya sedekah dipaksa. Sebenarnya ilmu seperti ini di sekitar sini banyak ya. Sebelah ada dulu, tapi waktu saya masih kecil ada, dia pun seperti itu. Wah, kalau soal ceramah cakep ya, wah cakep ya. Dia cari uang, tidak boleh sebut nama, paham? Jadi dia cari uangnya adalah dengan cara orang suruh sodakoh, nanti dikasih jimat, ada di sini. Dan keturunannya pun ditinggal di sini satu itu. Jadi seperti itu uang, tapi akhirnya ketangkap di Wonosobo, masuk penjara di Wonosobo. Nah, anaknya di sini sekarang udah menikah, udah lumayan ini, udah lama kejadian waktu saya masih kecil. Dan itu saya lihat ilmunya bersama, cara mendiktenya, menekannya itu seperti itu tadi kata-katanya. Tapi di sini saya tidak menyalahkan ataupun apa ya, karena memang orang lebih suka kan akan ketenaran gitu. Orang yang mengaku beragama ditenarkan, di blow up oleh media dan lain sebagainya. Memang mungkin di situ ada kerjasama segala macam, saya juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas dengan sedekah yang cara dipaksa seperti itu, ada yang motor, mobil, supaya disedekahkan dengan bilang sekarang motor besoknya jadi Avanza, kalau nggak jadi Avanza minim-minimnya jadi Kijang tahun 2000 begitu ya kata-katanya. Sedekah itu tidak semudah itu untuk membuka nya, itu enggak semudah itulah. Sekarang sedekah besok jadi, walaupun kita benar-benar yakin Tuhan akan kasih, itu tidak seperti itu. Seyakin-yakinnya itu tidak, karena tingkat keilmuan orang itu berbeda ya. Mengapa saya bisa buka seperti ini? Karena saya sendiri sudah mengalami, tapi bukan berhubungan dia orang, tapi mengalami diri saya sendiri bagaimana saya bisa merubah ya. Memang dari jalur yang disebut dengan sedekah. Tapi tidak langsung Ustadz itu meminta gitu ke saya, itu tidak. Jadi dulu saya pernah sakit, dan sakit itu udah cerita kurang lebih 3 tahun. Ada batu segede gini di kantong kemih ya. Nih,
Dulu ini kenal saya waktu Sakit. masih awal kenal, ini masih sakit. Ini Dan yang sakit. ya, saya masih sakit. Dan saya jalan itu pelan ya karena ada batu besar di kantong kopi. Itu tangga sini juga tahu semua ya. Nah, sebesar gini, semacam mangga lah, mangga gitu. Bentuknya persis mangga waktu diambil. Gimana? Ada di mana? Di kantong kami. Nah, kencing. Ngalangin kencing. Jadi kalau jalan kaki, saya itu lambat banget. Pura-pura aja. Nah, saya itu masih istri yang sono dulu gitu. Cuman memang itu udah masa-masa mau berakhirnya, memang sudah terlalu lama. Dan saya juga nyari jalan untuk kesembuhan saya gitu. Tapi yang utamakan kita akan ceritakan adalah jalur sedekahnya ya. Jadi ketika saya sakit begitu, saya disarankan untuk ke pondok. Dari satu pondok ke pondok lain, pondok pesantren maksudnya ya. Dan di situ ya dari beberapa pondok, tidak semuanya itu dalam menerangkan ataupun istilahnya mengajarkan tentang sedekah itu memang ndak apa ya, ndak berbobot gitu istilahnya ya. Maksudnya ada yang memang yang utama, yang pertama disuruh sedekah, infak, sodakoh itu diperbanyak ya. Itu semua rata-rata memang begitu kalau untuk nyari kesembuhan dengan bantuan Tuhan gitu. Cuman ada satu orang, satu pondok yang memang ini berbeda, dan ini mungkin dari beberapa inilah yang jadi patokan saya lebih nyaman dengan kata-kata ini. Jadi ketika ada di situ, saya itu ditanya, kamu sakit sudah lama, sudah 3 tahun, kurang lebih 1 tahun, 1,5 tahun saya menikah. Oh begitu ya. Dia tanya, kamu masih punya ibu? Saya jawab masih, gitu kan. Masih punya orang tua? Masih. Kalau kamu mau sedekah, mau apa, itu memang ada penghalang yang tertinggi, itu dari ibu kamu. Walaupun kamu sedekah kemana-mana, caranya bagaimana, ini kesembuhan itu berat gitu. Kamu tanya dulu ke ibu kamu, adakah ibu kamu salah ngomong, katanya. Itu yang utama, salah ngomong tentang kamu gitu. Nah ini supaya dia cabut omongan tersebut. Dan kamu juga harus baik kepada orang tua, itu intinya itu. Jadi kalau soal sedekah itu nanti dulu, yang utamanya adalah kalau misalnya masih punya orang tua itulah yang diutamakan. Maka setelah saya dari situ, saya telepon ke orang tua saya bilang saya sakit kok tidak bisa sembuh, sudah 3 tahun lebih begitu kan. Ibu tuh dulu ada salah ngomong apa, kayak gitu kan. Saya tanya, saya lewat telepon, saya belum langsung pulang gitu. Nah di situ ibu pun nangis, saya juga nangis di telepon. Terus ibu bilang pulang saja dulu, nanti kita coba obatin di rumah gitu, bagaimana caranya gitu. Ya itu kalau soal secara sembuhnya nanti memang akhirnya itu tetap dibedah. Tapi ini adalah jalur yang kita ceritakan, jalur bagaimana jalur sedekah itu bisa berfungsi itu. Ternyata sedekah itu kita tidak usah jauh-jauh dulu ke orang jauh, itu orang tua dulu diutamakan. Itu orang tua diutamakan dulu, kita bagi ke orang tua dulu. Kalau orang tua masih hidup ya, nggak usah bergaya-gaya di depan ustadz, tenar di depan TV, ngasih 2 juta, 1 juta, ninggalin mobil motor. Ibu sendiri ada di rumah, mau makan saja tidak ada, atau mau makan kurang. Itu yang kenapa ketika orang habis sedekah mobil, sedekah motor, sedekah duit berjuta-juta, tidak kembali, malah dia tambah sengsara. Karena apa? Ibunya mungkin melihat sampai bicara, oh iya ngasih begitu ke saya juga nggak sedikit pun, nggak sepeser pun, itu nggak ingat sama orang tua. Nah dari situlah apa yang dikasihkan ke sana itu nggak ada arti apa-apa, karena orang tuanya sendiri yang memegang marmartinya itu tidak dapat apa-apa.
Tapi sebenarnya sih hal seperti ini sedikit sensitif ya kalau kita ngomongin gitu soal sedekah gitu. Dan memang itu bisa berhasil setelah pulang dan saya bisa sembuh, dan dari sembuh itu siapa orang-orang yang tolong saya